Halo Velas, kali ini saya akan menceritakan kisah dari Adolfo de Jesus Constanzo yang merupakan seorang pembunuh berantai Kuba Amerika, pengedar narkoba, dan pemimpin sekte yang memimpin geng penyelundupan narkoba dan okultisme terkenal di Matamoros, Tamaulipas, Meksiko yang dijuluki narko-satanis. Anggota kultusnya menjulukinya The Godfather. Constanzo memimpin kultus dengan Sarah Aldrete yang oleh para pengikutnya dijuluki Ibu Baptis. Kultus itu terlibat dalam beberapa pembunuhan ritual di Matamoros, termasuk pembunuhan Mark Kilroy, seorang mahasiswa Amerika yang diculik, disiksa, dan dibunuh di daerah itu pada tahun 1989. Constanzo lahir pada 1 November 1962 di Miami sebagai putra Delia Aurora González del Valle, seorang imigran Kuba berusia 15 tahun yang kemudian memiliki 2 anak tambahan, masing-masing dengan ayah yang berbeda. Suami pertamanya, ayah biologis Constanzo, meninggal ketika Constanzo masih bayi. Setelah itu, dia pindah bersama keluarganya ke San Juan, Puerto Rico, di mana dia menikah lagi. Meskipun Constanzo, sesuai dengan keinginan ayah tirinya, dibaptis sebagai seorang Katolik dan secara singkat menjabat sebagai putra altar. Dia akan datang bersama ibunya dalam perjalanannya ke Haiti, di mana dia belajar tentang voodoo dan mempraktikannya secara diam-diam dengan ibunya. Keluarga Constanzo pindah kembali ke Miami pada tahun 1972. Ayah tirinya meninggal karena kanker pada tahun berikutnya. Pada usia 10 tahun, Constanzo menjadi magang di bawah seorang pendeta di Little Havana yang mempraktikkan Palo Mayombe yang melibatkan pengorbanan hewan. Sekitar waktu ini, ibu Constanzo menikah lagi untuk kedua kalinya. Kali ini dengan seorang pria yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan agama voodoo. Memulai magang dengan seorang pendeta Haiti, Constanzo menghabiskan masa remajanya menjelajahi klub gay dan melakukan kejahatan kecil seperti vandalisme dan pencurian. Dia juga mulai berlatih meramal. Sekitar usia 18 tahun, ia diduga meramalkan bahwa akan ada upaya yang gagal pada kehidupan Presiden Ronald Reagan yang memang terjadi tak lama kemudian. Setelah lulus dari sekolah menengah dengan nilai buruk, ia menghabiskan 1 semester di sebuah perguruan tinggi junior sebelum pergi. Pada tahun 1983, Constanzo berjanji pada Kadiem Pembe, Palo Mayombe yang setara dengan iblis dan pindah ke Mexico City, di mana ia memulai kultus atau kartelnya dan bertemu serta merekrut Martin Quintana Rodriguez, Omar Orea Ochoa, dan George Montes. Dia juga memulai hubungan seksual dengan Quintana dan Ochoa. Kelompok tersebut mulai menjual layanan meramal dan pembersihan ritual Constanzo kepada masyarakat. Mereka sering berurusan dengan gangster dan pengedar narkoba serta pejabat tinggi penegak hukum yang korup. Atas nama mereka melakukan ritual dan pengorbanan hewan yang dikatakan memberi keberuntungan bagi klien mereka, menggunakan hewan yang tersedia secara lokal seperti kambing dan ayam serta yang eksotis seperti zebra dan anak singa. Di puncak karir kultusnya, Constanzo memiliki lebih dari 30 klien dengan bayaran tinggi. Telah membeli sebuah kondominium senilai $60.000 di Mexico City dan beberapa mobil mewah, dan telah merekrut setidaknya 4 anggota polisi yudisial federal. Pada tahun 1985, mereka tampaknya meningkat untuk menggunakan sisa-sisa manusia dalam ritual, mendapatkannya dengan menyerbu kuburan lokal. Tahun 1986, Constanzo diperkenalkan kepada anggota keluarga kriminal Calzada dan mulai menjual jasanya sebagai peramal dengan keuntungan besar. Tahun berikutnya, Constanzo menuntut kemitraan penuh dengan mereka. Ketika mereka menolaknya, kultusnya menculik, menyiksa, dan membunuh 7 anggota Calzada. Mayat-mayat itu ditemukan dengan beberapa bagian tubuh yang dibuang, termasuk jari tangan, jari kaki, otak, dan dalam satu kasus, tulang belakang. Tak lama kemudian, ia merekrut anggota lain, Sarah Aldrete, yang ia juluki La Madrina dalam bahasa Spanyol, yaitu untuk Ibu Baptis, dan diangkat sebagai pendeta tinggi sekte tersebut.
Pada tahun 1988, Constanzo pindah ke Rancho Santa Elena, sebuah kompleks di gurun Meksiko yang juga digunakan untuk menyimpan obat-obatan dalam jumlah besar. Saat itulah Constanzo menjadi lebih fokus pada pengorbanan manusia, membunuh beberapa orang untuk digunakan dalam ritualnya. Pada tanggal 14 Maret 1989, kultus Constanzo melakukan pembunuhan yang akan berkontribusi pada kejatuhannya. Sehari sebelumnya, mereka telah mengorbankan dan membunuh orang asing untuk memastikan perjalanan yang aman dari pengiriman 800 kg ganja yang diperdagangkan Constanzo. Merasa bahwa korban tidak cukup menderita selama pengorbanan, Constanzo menyuruh pengikutnya menculik dan membunuh korban lain. Target mereka adalah Mark J. Kilroy, seorang mahasiswa prakedokteran Texas yang berada di Meksiko pada liburan musim semi, yang terbunuh dengan pukulan parang di kepala. Selain itu, Constanzo sebagai salah satu keamanan terakhir untuk pengiriman ganja membunuh seorang korban bernama Gilberto Sosa. Sayangnya untuk Constanzo, Kilroy tidak anonim seperti korban sebelumnya. Dia berasal dari keluarga kaya yang menawarkan hadiah untuk informasi yang mengarah ke kepulangannya yang aman, dan kepergiannya menyebabkan pejabat Meksiko mendapat tekanan dari politisi Texas. Namun pada tanggal 1 April, seorang pengedar narkoba dan rekanan Constanzo, Serafin Hernandez Garcia, menolak untuk berhenti di sebuah pos pemeriksaan. Konon dia benar-benar percaya dirinya dilindungi oleh jimat tembus pandang yang telah dijual Constanzo kepada keluarga kriminalnya. Hernandez diikuti oleh polisi setempat ke Rancho Santa Elena. Polisi melakukan penggeledahan cepat di properti dan menemukan obat-obatan dan senjata api yang disimpan di sana, dan menangkap Hernandez serta pengedar narkoba lainnya, David Serna Valdez. Dalam tahanan, Hernandez mengaku menculik dan membunuh Mark J. Kilroy dan membantu pembunuhan 14 orang lainnya. Dia kemudian menemani polisi selama pencarian yang lebih menyeluruh di Rancho Santa Elena yang mengarah pada penemuan 15 mayat yang terkubur. Menurut beberapa sumber, mengklaim itu lebih dari 25 mayat, termasuk Mark J. Kilroy yang digunakan untuk pengorbanan. Polisi juga menggeledah rumah pribadi Constanzo di Mexico City, di mana mereka menemukan ruang penyiksaan tersembunyi. Mendengar hal ini, Constanzo bersembunyi bersama 4 pengikutnya dan berencana melarikan diri dari Meksiko. Dia marah ketika dia mendengar berita bahwa Rancho Santa Elena telah dibakar dan situsnya diusir. Pada tanggal 6 Mei, petugas polisi pergi dari pintu ke pintu dalam pencarian yang tidak berhubungan untuk mencari anak hilang di dekat tempat Constanzo dan 3 pengikutnya, Aldrete, Quintana, dan anggota ketiga Alvaro Aldubi de Leon bersembunyi. Ketika petugas mendekati pintu mereka, Constanzo panik dan mulai menembaki mereka. Kebuntuan yang dihasilkan berlangsung selama 45 menit dan melibatkan lebih dari 180 petugas polisi. Hanya 1 diantaranya yang terluka. Tidak mau masuk penjara, Constanzo memerintahkan De Leon untuk menembaknya serta Martin Quintana. Setelah Constanzo dan Quintana tewas, polisi menangkap De Leon dan Aldrete. Mereka dan 12 anggota sekte lainnya didakwa dengan berbagai kegiatan kriminal yang dilakukan oleh sekte tersebut, termasuk pembunuhan, perdagangan narkoba, pelanggaran senjata api, dan menghalangi keadilan. Sarah Aldrete, Serafin Hernandez, dan saudaranya Elio masing-masing dijatuhi hukuman lebih dari 60 tahun penjara, dengan De Leon menerima hukuman 30 tahun. Tak satu pun dari mereka dituntut atas pembunuhan Mark Kilroy, meskipun pihak berwenang Amerika siap melakukannya jika mereka dibebaskan. Korban Constanzo adalah saingan profesionalnya dalam perdagangan narkoba serta warga sipil secara acak. Sementara keadaan kematian mereka dapat bervariasi antara dibunuh di tempat atau diculik dan kemudian dieksekusi. Para korban entah bagaimana digunakan dalam ritual yang berasal dari Santeria, Palo Mayombe, Aztec, atau ritual prajurit yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesuksesan Constanzo sebagai pengedar narkoba. Banyak dari korbannya kemudian diculik dan disiksa sampai mati. Constanzo telah menginstruksikan para pengikutnya untuk memastikan para korban meninggal dalam kesakitan. Bagian tubuh mereka diketahui telah digunakan dalam ritual yang melibatkan nganga.
sejenis kuali besi yang digunakan di Palu untuk menjebak roh jahat. Dia juga menembak beberapa dari mereka. Kisah ini diangkat menjadi sebuah horor film American-Mexican yang berjudul Borderland di tahun 2007 yang ditulis dan didirect oleh Zev Berman. Sekian cerita dari saya, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan semoga kita berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.